There's the guys. For this, ladies and gentlemen, Malaysia. Kita sudah lama, sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Memang salah satunya Malaysia, Filipina, dan Brunei bisa auto dibuat kaget mendengar hal ini. Begini pernyataan tegas dan keras Erick Thohir soal hasil drawing Timnas Indonesia di Piala AFF ASEAN Cup U23 2025. Siap-siap debut nih Gerald van den Burg. Ya, kalau saya prediksi Indonesia sama Malaysia fungsinya GBK bisa penuhi. Kapan lagi kita bertanding lawan Malaysia? Sebelum lanjut, tolong tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya sayang, agar kamu nggak ketinggalan nih informasi paling update dari aku. Alhamdulillah. Timnas U23 Indonesia tengah bersiap untuk unjuk gigi di ajang bergengsi Piala AFF U23 2025 yang akan digelar pada 15 hingga 31 Juli mendatang. Kabar baiknya, turnamen ini akan berlangsung di tanah air sendiri, tepatnya di dua venue megah, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi. Sebagai tuan rumah, Timnas U23 atau yang akrab disapa Garuda Muda datang dengan misi besar yakni menjadi juara. Ya, target tinggi ini diusung langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang optimis bahwa ajang ini bisa jadi awal manis dari perjalanan panjang tim muda Indonesia. Bukan cuma itu, turnamen ini juga akan menjadi debut resmi Gerald van den Burg sebagai pelatih kepala Garuda Muda. Pelatih asal Belanda ini akan memanfaatkan Piala AFF sebagai ajang pemanasan sekaligus eksperimen sebelum menghadapi tantangan yang lebih berat, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2026. Turnamen ini momen penting untuk Timnas U23 sekaligus pemanasan bagus buat Coach Gerald van den Burg. Ini kesempatan emas buat membentuk komposisi tim yang solid, ujar Erick Thohir dalam rilis resmi yang diterima bolasport.com. Salah satu laga yang paling ditunggu-tunggu adalah pertarungan panas melawan Malaysia. Ya, Indonesia dan Malaysia kembali satu grup di grup A, dan laga klasik ini akan digelar di kandang Keramat, SUGBK. Erick menyebut pertandingan ini akan penuh gengsi, apalagi sudah lama tak ada laga resmi antara kedua negara di level usia muda. Sudah lama kita nggak ketemu Malaysia, kangen banget sama panasnya laga lawan mereka. Pastikan GBK penuh. Ini bukan cuma soal pertandingan, ini soal harga diri, tegas Erick. Ia juga menambahkan bahwa Filipina sebagai lawan di grup yang sama tak bisa dianggap remeh karena terus menunjukkan peningkatan performa. Lebih dari sekadar ajang turnamen, Piala AFF U25 akan jadi panggung pembuktian. Erick menegaskan bahwa Garuda Muda membawa misi besar, angkat trofi juara setelah 2 tahun lalu hanya puas sebagai runner-up. Dan kali ini, dengan dukungan penuh publik sendiri, target itu jadi sangat realistis. Target kita jelas, juara. 2 tahun lalu kita cuma sampai final, sekarang waktunya bawa pulang trofi. Ini juga jadi pemanasan strategis sebelum tampil di kualifikasi Piala Asia U23. Kita ingin ulangi sukses jadi semifinalis seperti di Qatar 2024 lalu, tambahnya. Lebih lanjut, bicara soal turnamen internasional, Ketua Umum PSSI Erick Thohir nggak cuma fokus ke Piala AFF U23 saja. Ia juga menyoroti tantangan yang lebih besar yang sudah menanti di depan mata, yaitu kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dalam ajang ini, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi ujian berat karena tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Tapi, meski dihadapkan pada lawan tangguh seperti Korsel, Erick menegaskan satu hal penting, jangan minder. Jangan selalu melihat lawan dari bangsa besar, terus kita jadi kecil hati. Fight dulu, baru bicara hasil. Tegas Erick saat menghadiri acara drawing Piala AFF U23 2025 di Jimbaran, Bali, Jumat 31 Mei. Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah grup dalam kualifikasi ini yang berlangsung pada 1 sampai 9 September 2025. Tentu ini jadi keuntungan tersendiri. Main di depan pendukung sendiri bisa jadi amunisi tambahan buat Garuda Muda tampil habis-habisan. Dalam sistem kompetisi ini, total ada 44 negara peserta yang akan bersaing di fase grup.
Hanya juara dari masing-masing 11 grup yang lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi yang digelar Januari 2026. Sedangkan sisa 4 tiket lainnya akan diberikan kepada 4 runner-up terbaik dari seluruh grup. Jadi, peluang Indonesia sebenarnya masih sangat terbuka, apalagi kalau bisa tampil konsisten dan tajam sejak laga pertama. Erik pun menyuarakan harapannya dengan semangat membara. Menurutnya, mentalitas pejuang harus jadi identitas semua pemain timnas, apapun levelnya. Semua pemain bola Indonesia dari segala lapisan harus punya muruah, punya harga diri. Kita bangsa besar, jangan bawa mental kalah sebelum tanding, ucapnya penuh semangat. Erik bahkan menegaskan dirinya nggak mau dengar lagi ada pelatih atau pemain yang pesimis sejak awal. Kalau udah bilang, Pak, lawan tim ini pasti kalah, ya mending nggak usah ikut main sekalian. Yang saya mau dengar itu semangat kayak, Pak, lawan Brasil siapa tahu seri, atau lawan Korea kita pernah menang dan kalah, sekarang kita kasih yang terbaik. Nah, itu yang bikin saya bangga. Tegasnya. Di sisi lain, tak mau sekadar numpang lewat di kualifikasi Piala Asia U23 2026, pelatih anyar Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg langsung tancap gas. Juru taktik asal Belanda itu menunjukkan keseriusannya dengan merancang pemusatan latihan TC jangka panjang untuk mempersiapkan tim secara optimal. Menurut rencana, Garuda Muda akan mulai dikumpulkan pada 21 Juni 2025 sebagai langkah awal menuju misi besar, lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Latihan akan digelar full di Jakarta, yang sekaligus akan jadi tempat pelaksanaan laga-laga grup J pada 1-9 September 2025 mendatang. Kami akan memulai latihan tanggal 21 Juni, memasuki persiapan tahap kedua untuk turnamen ini, ujar van den Burg dalam wawancara yang diunggah lewat kanal YouTube resmi Timnas Indonesia. Dengan durasi persiapan yang lebih panjang dari biasanya, van den Burg yakin bisa membentuk tim yang benar-benar solid dan siap tempur. Ia menyebut keputusan untuk menetap di Jakarta selama masa persiapan akan memberi waktu yang cukup bagi para pemain untuk menyatu, baik secara taktik, chemistry maupun mental bertanding. Ini hal yang sangat bagus. Kami akan menetap di Jakarta, punya waktu panjang untuk membentuk tim. Itu sangat penting, tambahnya dengan penuh optimisme. Namun, keberhasilan program ini tentu tak bisa diraih sendirian. Van den Burg berharap klub-klub tempat para pemain bernaung bisa memberi dukungan penuh, terutama soal melepas pemain lebih awal demi kepentingan timnas. Menjalin hubungan yang baik dengan klub itu penting. Bagi saya, itu adalah kunci. Saya ingin bertemu langsung dengan para pemain dan melihat bagaimana mereka berkembang, ungkap sang pelatih. Van den Burg menyadari bahwa kualitas individu para pemain Indonesia U23 cukup menjanjikan. Tapi, bagi pelatih berpengalaman ini, potensi saja tidak cukup. Harus ada proses yang konsisten untuk mendorong mereka naik ke level berikutnya. Untuk bisa memenangkan turnamen, kami harus terus meningkatkan level permainan setiap hari. Kuncinya adalah kerja keras bersama, membangun semangat tim, dan berusaha mencapai level tertinggi bersama-sama, jelasnya. Terkait lawan di grup J, Van den Burg memberikan pandangannya. Ia mengakui bahwa Korea Selatan U23 adalah lawan berat dengan tradisi kuat di sepak bola Asia. Namun, ia tidak mau mengabaikan potensi dari Laos U23 dan Makau U23 meski belum terlalu dikenal secara detail. Korea adalah tim yang sangat bagus. Mereka punya pengalaman dan kualitas. Sementara tim lainnya masih belum terlalu kami kenal, tapi saya rasa ini adalah hasil undian yang cukup bagus untuk kita. Katanya, dengan persiapan matang, program latihan intensif, dan mental yang mulai dibentuk dari jauh hari, Garuda Muda jelas tidak datang sebagai tim pelengkap. Mereka datang sebagai penantang serius.